Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Kembali lagi bersama saya di Hanif Film. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang berjudul Samaritan. Film drama fantasi yang berdurasi 102 menit ini dibintangi oleh Sylvester Stallone, Yvonne Walton, dan Willow Ashby. Film ini menceritakan tentang seorang tukang sampah bernama Joe Smith. Suatu ketika, Smith melihat seorang anak kecil bernama Sam yang sedang dipukuli. Smith pun menolong Sam dan berhasil mengusir pemukul tersebut dengan kekuatan seperti manusia super. Sam pun yakin bahwa Smith adalah seorang pahlawan super yang dianggap tewas dalam kebakaran 25 tahun yang lalu. Seperti apa kisah selengkapnya film ini? Mari sama-sama kita saksikan alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subrek aja agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Hanif Film. Film dibuka dengan sebuah kisah masa lalu di mana ada kakak beradik yang sangat kuat yang bernama Nemesis dan Samaritan. Suatu ketika, mereka tidak sengaja mengelukai seseorang sehingga membuat penduduk kota menjadi takut kepada kakak beradik itu. Dan pada suatu malam, penduduk kota menaiki rumah mereka dan membakarnya. Kedua orang tuanya pun terbakar hidup-hidup. Akan tetapi, kakak beradik tersebut tidak terluka sedikit pun. Samaritan tumbuh menjadi pejuang keadilan dan pelindung masyarakat. Akan tetapi, Nemesis menjadi sebaliknya, tumbuh dengan dipenuhi dendam dan ingin dunia menderita seperti kedua orang tuanya. Karena Samaritan selalu menghalangi balas dendam Nemesis, Nemesis pun membuat sebuah senjata ampuh, sebuah palu yang dipenuhi amarah dan dendamnya. Dan hanya benda itu yang bisa menghancurkan Samaritan. Dan pada suatu malam, Nemesis memancing Samaritan ke sebuah pembangkit listrik untuk mengalahkan saudaranya. Kekuatan mereka seimbang, tetapi dengan palu, Nemesis jauh lebih unggul. Di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang menewaskan keduanya. Kemudian scene beralih ke masa sekarang, di mana ada seorang anak laki-laki yang bernama Sam sedang menonton video yang menceritakan kisah Samaritan dan Nemesis. Kemudian muncul sang ibu yang meminta uang untuk ongkos naik bis. Ya, karena Sam ini walaupun masih anak-anak, ia sudah pintar mencari uang untuk kebutuhan keluarga, dikarenakan ayahnya sudah meninggal. Setelah mendapatkan uang, sang ibu pun menyuruh Sam untuk membuang sampah, walaupun di luar sedang hujan deras. Ketika sedang membuang sampah, Sam memperhatikan seorang laki-laki tua yang bernama Joe Smith, yang tinggal di seberang apartemennya, sedang mengambil barang bekas. Keesokan harinya, ketika Sam pulang sekolah, dia mendapati pintu kamarnya yang sudah disegel lantaran belum membayar uang sewa bulanan. Kemudian Sam pun pergi ke taman. Di sana dia melihat Joe sedang menenteng radio rusak. Lantas Sam pun menanyakan kenapa dia membawa radio rusak. Joe pun menjawab Sam juga kenapa memakai arloji rusak, yang membuat Sam sedikit keheranan. Kemudian muncul teman satu apartemen Sam yang bernama Jess, yang mengajak Sam untuk mencari sesuatu yang bisa menghasilkan uang, karena Jess tahu kalau pintu kamar Sam sedang disegel. Kemudian mereka pun mengambil kabel yang berada di sebuah gedung kosong. Setelah mendapatkan kabel cukup banyak, mereka pun membawanya ke pengepul barang bekas untuk menjualnya. Tak lama muncul bos rongsok yang bernama Cyrus. Kemudian Jess dan Sam pun dihampiri anak buah Cyrus yang bernama Reza, yang mana Reza mengajak Jess untuk mencuri sesuatu. Tetapi Jess menolaknya. Karena memang sedang butuh uang, Sam pun malah menawarkan diri dan bergabung dengan anak buah Cyrus. Kemudian mereka pun berbagi tugas. Sam bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berpura-pura tertabrak mobil, sementara yang lain mengambil beberapa barang. Dan ketika penjaga toko memeriksa luka yang ada pada Sam, ternyata itu hanyalah saus.
Lantas Sam pun bergegas melarikan diri. Sesampainya di markas Cyrus, mereka pun berdebat lantaran mereka salah mencuri barang. Kemudian muncul Cyrus yang menanyakan profil Sam. Pada saat itu, Cyrus menemukan buku gambar milik Sam yang terjatuh. Lantas Cyrus pun melihat-lihat isi buku gambar tersebut yang ternyata penuh dengan gambar Samaritan. Kemudian Cyrus pun menjelaskan bahwa sudut pandang Cyrus berbeda. Menurutnya, Nemesis selalu melawan dan merendahkan orang-orang yang sombong, sedangkan Samaritan hanya membela orang-orang kaya. Dan bagi penduduk di sini, Nemesis adalah pahlawannya. Setelah menjelaskan pendapatnya, Cyrus pun memberi uang sebagai upah atas kerja Sam hari ini. Sementara itu di apartemen, ibu Sam sedang ditagih uang sewa bulan oleh pemilik apartemen. Sam yang sudah mendapat uang pun langsung membayarkannya kepada pemilik apartemen. Kemudian sang ibu pun menanyakan Sam mendapat uang dari mana. Akan tetapi Sam menjawab kenapa ibunya tidak menanyakan itu sebelum menerima uangnya. Sontak saja ibunya sedikit tersinggung dengan perkataan Sam dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga dia tetap ibunya yang peduli terhadap Sam. Kemudian scene beralih ke Cyrus, di mana dia dan anak buahnya yang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Reza yang melihat Sam pun langsung mengejarnya, karena menurutnya urusan mereka belum selesai. Ketika sedang berusaha melarikan diri, Sam pun hampir tertabrak sebuah bis, yang mana kejadian itu disaksikan oleh Joe yang berada di dalam bis. Kemudian Sam pun tertangkap oleh Reza dan komplotannya, dan langsung saja mereka mengeroyok Sam. Tetapi tiba-tiba ya, muncullah Joe yang menolong Sam dan berhasil mengalahkan komplotan Reza. Ketika akan pergi, tiba-tiba Reza mencoba menusuk Joe dengan sebuah pisau. Tapi Joe mampu menahan pisau tersebut dan membuat pisau itu menjadi bengkok. Sam yang melihat kejadian itu pun takjub dan yakin bahwa Joe adalah sosok Samaritan. Kemudian Sam pun mengambil pisau milik Reza yang sudah bengkok akibat cengkraman Joe. Sesampainya di apartemen, Sam pun bergegas mengambil teropong untuk memantau kondisi Joe. Melihat luka bakar yang besar di punggung Joe, Sam pun semakin yakin bahwa Joe adalah sosok Samaritan. Kemudian scene beralih ke Cyrus dan komplotannya yang menyamar sebagai anggota kepolisian. Officer, evidence closed. Maximum time. Lays hell on electronics. Ternyata rencana mereka selama ini adalah mengambil palu Nemesis yang berada di tempat penyimpanan barang bukti di kantor polisi. Yang memang palu beserta topeng Nemesis dan Samaritan diamankan oleh kepolisian di sekitar lokasi kematian Nemesis pada 25 tahun yang lalu. Kemudian scene berpindah ke Sam yang mendatangi sebuah toko buku, yang rupanya penjaga toko buku tersebut adalah orang yang menceritakan kisah Samaritan dan Nemesis di sebuah video yang ditonton Sam di scene awal film, yang merupakan seorang jurnalis yang bernama Albert Kessler. Tujuan Sam mendatanginya adalah ingin menceritakan semua yang dialaminya, tetapi si Albert tidak mau mendengarkan cerita Sam sebelum Sam membeli bukunya. Lantas Sam pun mengeluarkan uang untuk membeli buku dan meminta Albert untuk mendengarkan ceritanya. Buy one of your books. You just hear me out. 20 years. Kemudian Albert pun menunjukkan sebuah foto yang diambil oleh temannya yang bertugas di tempat sitaan kepolisian sekitar 10 tahun yang lalu. Yang ternyata foto tersebut adalah palu Nemesis yang ditemukan di lokasi kematiannya. Selanjutnya Albert menceritakan sejarah palu tersebut. Menurutnya,
palu tersebut ditempa dari kebencian Nemesis terhadap saudaranya. Hanya palu itu yang bisa melukai saudaranya. Menurutnya, Nemesis menyalakan api di pembangkit listrik agar kota menjadi kacau, yang tentu saja untuk menjebak Samaritan agar datang ke tempat itu. Tetapi semua rencananya kacau karena ledakan itu menewaskan mereka berdua. Kemudian Albert menanyakan apa yang mau Sam ceritakan. Lantas Sam pun menceritakan bahwa menurutnya Samaritan adalah seorang tukang sampah yang tinggal di apartemen seberang yang bernama Joe. Mendengar itu, tentu saja Albert menanyakan atas dasar apa Sam menganggap Joe adalah Samaritan. Sam pun menceritakan bahwa Joe pernah menolongnya ketika Sam dipukuli oleh anak buah Cyrus. Tak hanya itu, Sam pun melihat luka bakar yang besar di punggungnya. Kemudian Sam pun menunjukkan pisau bengkok bekas cengkraman tangan Joe. Akan tetapi, Albert tetap tidak percaya dengan semua cerita Sam. Keesokan harinya, Sam mencoba menyusup ke kamar Joe melalui jendela. Setelah memeriksa sudut ruangan, Sam menemukan sebuah buku yang tersimpan di dalam lemari. Dan ternyata buku tersebut adalah sebuah clipping kumpulan berita dari koran tentang kematian Samaritan dan Nemesis. Lantas Sam pun membawa buku tersebut. Kemudian scene berpindah ke Reza dan komplotannya yang sedang berkendara di jalan raya. Pada saat itu, mereka melihat Joe yang tengah menyeberang jalan. Lantas mereka pun membuntuti Joe. That's him. Setibanya di apartemen, Joe menemukan kamarnya yang sudah berantakan. Ketika mengecek ke dalam lemari, Joe pun sadar bahwa buku clippingnya ada yang mencuri. Lantas Joe pun langsung bergegas menemui Sam. Yes? Your kid took something valuable of mine. Sesampainya di kamar Sam, Joe pun langsung meminta kembali buku clippingnya. Karena baginya, buku itu sangatlah penting. Apologize. I'm a fan. Kemudian Sam pun menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mencuri clipping milik Joe. Sam hanya mengumpulkan bukti untuk menguatkan pendapatnya bahwa Joe adalah sosok Samaritan. Lantas Joe pun meyakinkan Sam bahwa Samaritan sudah mati. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba ya, Joe pun ditabrak oleh Riza dan komplotannya. Sontak saja hal itu membuat Sam menjadi panik. Akan tetapi, Holy shit! Oh my god! Oh my god! ya, Joe pun mampu bangkit kembali dan menyembuhkan tulang-tulangnya yang patah dengan sendirinya. Jelas saja hal itu membuat Sam semakin yakin bahwa Joe adalah sosok Samaritan. Pada saat itu, tubuh Joe menguap mengeluarkan asap. Karena memang setiap Joe terluka, tubuhnya akan menguap. Kemudian Joe pun bergegas mencari air guna mendinginkan kembali tubuhnya. Karena jika tidak, jantungnya akan meledak dan menyebabkan kematian. Kemudian scene beralih ke Cyrus dan komplotannya yang hendak meledakkan bom pemadam di tengah kota. Setelah listrik kota padam, lantas Cyrus pun berorasi menggunakan topeng Nemesis dan memprovokasi para penduduk untuk melakukan penjarahan massal. Kemudian scene kembali ke Joe dan Sam, yang mana Joe meminta arloji milik Sam yang rusak untuk diperbaikinya. Di pagi harinya, Joe yang sedang sarapan pun terkejut karena melihat siaran berita tentang penjarahan massal semalam, dikarenakan mereka mengatasnamakan Nemesis. Sementara itu, Sam dihampiri Cyrus dan menawarkan uang $100 jika Sam mau membantu urusannya. Tanpa pikir panjang, Sam pun langsung setuju dan masuk ke dalam mobil Cyrus. Sesampainya di markas, Cyrus pun menjelaskan yang perlu Sam lakukan adalah bersiul jika ada polisi yang datang. Akan tetapi, Sam yang masih anak-anak pun tidak bisa bersiul. Lantas Cyrus pun mengajarkannya. Tak lama datang oknum petugas kepolisian yang mengambil uang tutup mulut dari Cyrus. Singkat cerita,
Sam yang sedang berjaga-jaga melihat rombongan Cyrus yang membawa seseorang dengan kondisi yang sudah babak belur. Karena penasaran, Sam pun mengendap-endap untuk mengintip. Don't look like much without a badge and a gun. Ternyata orang itu adalah petugas kepolisian yang tadi menerima suap. Alasan Cyrus menangkapnya adalah karena si petugas mengacaukan semua rencana Cyrus. Ketika Cyrus menanyakan kenapa si petugas mengacaukan rencananya, padahal Cyrus sudah membayarnya untuk tutup mulut, ternyata si petugas tidak bisa diam saja melihat rencana Cyrus yang akan meledakkan pembangkit listrik, dikarenakan pembangkit listrik tersebut mengontrol jaringan ke seluruh negara. Lantas Cyrus pun menyuruh anak buahnya untuk menyiksanya. Sontak saja hal itu membuat si petugas ketakutan, memohon untuk dilepaskan, dan berjanji dia tidak akan mengusik rencana Cyrus. Lantas Cyrus pun melepaskannya dan menyuruhnya pergi, akan tetapi ya, si petugas itu pun tetap tewas ditembak oleh Cyrus. Melihat itu, lantas Sam pun bergegas meninggalkan lokasi. Sementara itu di luar markas, Sam mendapati Jess yang sedang dikeroyok oleh Reza. Lantas Sam pun mencoba menolong Jess dan melawan komplotan Reza. Akan tetapi Sam yang kalah jumlah pun tidak berdaya melawan komplotan Reza. Hingga akhirnya tangan Sam pun dipukul dengan palu. Kemudian Reza pun mengantarkan Sam yang sudah pingsan ke apartemennya. Dan hal itu dilihat oleh Joe. Lantas Joe pun membawa Sam ke rumah sakit. No. Kemudian di markas Cyrus, Reza langsung melaporkan bahwa Joe masih hidup. Cyrus yang penasaran pun menanyakan siapa yang Reza maksud. Lantas anak buah Cyrus pun menjelaskan bahwa orang tua yang memukuli Reza masih hidup, padahal mereka sudah menabraknya. Lantas Cyrus pun meminta anak buahnya untuk membawa orang tersebut. Keesokan harinya, ketika Joe hendak pulang ke apartemennya, dia diikuti oleh beberapa anak buah Cyrus. My boss wants to meet you, old man. Sorry. Tentu saja mereka bukanlah lawan bagi Joe. Pada saat itu, seorang anak yang melihat kejadian itu pun dibuat takjub dan menanyakan bagaimana Joe bisa melakukan semua itu. Hey! Hey! You see that hole is already there. That's an optical. Tak lama muncul kembali anak buah Cyrus yang masih hidup, lalu melemparkan bom ke arah Joe dan anak itu. Sontak saja Joe pun langsung menarik anak itu dan menjadikan sebuah mobil sebagai tameng. Orang-orang yang berada di lokasi itu pun merekam kejadian tersebut dan langsung viral di TikTok, Instagram, Facebook, grup WA, hingga siaran berita. Do you think it was Samaritan? My grandma told me a story about all he was missing was a mask. Just in Kemudian scene kembali ke Sam yang mendatangi kediaman Joe dan memberitahukan bahwa Cyrus berencana meledakkan pembangkit listrik. Tetapi Joe tidak mau ikut campur, dan hal itu membuat Sam sangat kecewa. Sementara itu di markas Cyrus, anak buah Cyrus yang selamat pun langsung meminta Cyrus agar segera melihat berita di TV tentang kejadian tadi. Hal itu membuat anak buah Cyrus menjadi khawatir dan membuat Cyrus menjadi murka. Kemudian Cyrus pun mendatangi apartemen Sam. Jelas saja hal itu membuat Sam menjadi panik dan bergegas mencari ibunya dan mengajaknya untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya Sam pun terkepung dan berhasil ditangkap. Ternyata tujuan Cyrus menangkap Sam adalah untuk memancing Samaritan agar Nemesis bisa membunuh Samaritan. Malam harinya, ketika Joe akan mengantarkan arloji Sam yang berhasil diperbaiki, Joe mendapati ibu Sam yang terduduk lemas dengan kamar yang berantakan. Lantas Joe pun menanyakan apa yang terjadi. Ibu Sam pun memberitahu Joe bahwa Sam diculik oleh Cyrus.
Lantas Joe pun bergegas ke markas Cyrus menggunakan truk pengangkut sampah. Joe pun disambut dengan berondongan peluru, namun semua itu tidak memberi efek apapun kepada Joe. Kemudian muncul Cyrus dengan membawa palu Nemesis dan beberapa kali menghantamkannya kepada Joe sambil terus mengatakan orang baik kepada Joe yang membuat Joe murka. Now you know how Nemesis fights. I'm the bad guy. Kemudian Joe bangkit dan mengatakan bahwa dia bukan orang baik dan dialah si penjahat itu. Mendengar itu, sontak Cyrus dan Sam pun kaget. Ternyata sosok yang selama ini dianggap Samaritan adalah Nemesis. Tak berselang lama, bom yang Cyrus tanam pun meledak. Kemudian Cyrus pun membawa Sam dan mengikatnya di suatu tempat. Melihat Joe yang tak kunjung tumbang, semua anak buah Cyrus pun mencoba melarikan diri. Tapi tidak semudah itu, kawan. Akhirnya Joe pun menemukan tempat di mana Sam diikat. Lantas Joe pun bergegas menghampiri Sam dengan melepaskan palunya. Akan tetapi tiba-tiba muncul Cyrus. Lantas Cyrus pun mengambil palu yang Joe lepaskan. Karena terlalu banyak terkena hantaman palu Nemesis, tubuh Joe pun terluka dan kembali mengeluarkan asap yang membuat Joe semakin melemah. Dan ketika Cyrus akan mengeksekusi Joe, beruntung Sam dapat melepaskan diri dan menghantam Cyrus menggunakan pipa, yang membuat Joe memiliki kesempatan untuk balik menyerang Cyrus. Dan akhirnya Joe pun berhasil mengalahkan Cyrus dan melemparkannya ke bawah gedung yang terbakar, persis seperti kejadian ketika Nemesis dan Samaritan bertarung. Kemudian tubuh Joe pun semakin melemah dan menguap. Lantas Sam pun bergegas mengeluarkan air di dalam pipa. Akan tetapi air itu tidak cukup untuk mendinginkan tubuh Joe. Akhirnya Joe pun kembali sadar dan bergegas menggendong Sam untuk keluar dari tempat yang hampir sudah terbakar seluruhnya itu dengan melompat ke gedung sebelah. Kemudian Sam pun kembali menanyakan apakah benar Joe ini sosok Nemesis. Lantas Joe pun mengakuinya bahwa dia adalah memang Nemesis. Lalu Sam pun meminta Joe untuk memperbaiki semuanya agar tidak seperti sosok Nemesis yang Sam kenal. Lantas Joe pun memberitahu sesuatu kepada Sam bahwa sesungguhnya sifat baik dan buruk ada pada manusia, tergantung kita mau menampakkan yang mana. Kemudian Sam pun berhasil dievakuasi oleh petugas dan langsung disambut oleh wartawan untuk diwawancarinya. It's Sam. His name is Sam. Right now, it's the boy. Let's go. Man, it was hot in there. Fire all around. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai orang dari masa lalunya, karena
karena boleh jadi seorang pendosa bertobat di penghujung usianya. Karena yang menjadi penentu adalah endingnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.